Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudari-saudariku, para ukhti muslimah, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Di antara nikmat Allah adalah nikmat waktu luang, waktu kosong yang bila tidak dimanfaatkan maka kita akan terjatuh dalam dosa. Di antara salah satu cara mengisi waktu yang kosong adalah dengan menuntut ilmu agama, belajar tentang agama kita dari sumber yang jelas, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, para salaf. Karena ukhti muslimah, bila kaum wanita tidak membekali diri mereka dengan ilmu agama yang sahih, ilmu agama yang benar, maka para wanita akan terombang-ambing. Mereka akan mudah terbawa arus mengikuti perkembangan zaman tanpa menyaring, tanpa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan itu sebuah fenomena nyata. Bagaimana ketika muncul hal-hal yang baru, perkembangan zaman, bila wanita tidak pandai-pandai menyaring dengan ilmu agama, mereka akan terbawa-bawa arus perkembangan zaman. Ketika muncul aplikasi TikTok, para wanita yang pertama kali paling banyak mengikuti ini, betul? Mereka tanpa malu, tanpa memiliki akhlak, menggunakan aplikasi ini untuk memamerkan kecantikannya, keindahannya yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Maka wanita muslimah harus berbekal dengan ilmu agama yang bisa membimbing dirinya ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Rasulullah SAW mengabarkan ketika Dajjal turun dengan membawa fitnah, ujian bagi manusia. Siapa pengikut Dajjal yang paling banyak? Kaum
wanita. Ini memberikan isyarat bagi kita sebagai kaum wanita untuk berbekal dengan ilmu agama demi membendung fitnah yang semakin hari fitnah itu datang bertubi-tubi. Para wanita muslimah berbekal dengan ilmu agama agar bisa menjalani kehidupannya berdasarkan basirah. Apa itu basirah? Petunjuk. Tidak hanya mengikuti apa yang sedang viral. Ketika ramai viral slogan-slogan para jomblo dan jomblowati gitu ya. Kalau menikah tidak mau punya anak. Child free, bebas anak. Apakah wanita muslimah akan begitu saja mengikuti slogan propaganda semacam ini? Tentunya tidak. Tentunya dia harus menyaring. Benarkah propaganda itu secara kacamata agama? Ketika ramai propaganda yang menyudutkan sebagian kalangan, bahwa orang yang belajar bahasa Arab ciri teroris. Jadi ibu-ibu kalau belajar bahasa Arab sudah terkena ciri-ciri teroris. Apakah kita akan terima begitu saja sehingga kita mundur ke belakang tidak mau belajar bahasa Arab gara-gara takut dibilang teroris? Tidak. Apa yang berkembang dari kemajuan zaman yang sedang viral di media-media tidak lantas kita terima mentah-mentah, tapi harus ditimbang. Dengan apa timbangan tersebut? Dengan ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu yang menerangi jalan kehidupan muslimah. Ilmu yang menerangi bagaimana seharusnya dia bersikap di zaman milenial ini. Di zaman yang begitu cepatnya arus teknologi, begitu cepatnya informasi, maka wanita muslimah tetap memegang prinsipnya. Memegang prinsip ilmu, prinsip agama yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Inilah ibu-ibu letak pentingnya kita terus belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 tahun kita tidak melaksanakan kajian muslimah yang memang rutin kita laksanakan di setiap Ahad ke-1 tiap bulan. Akhirnya bulan ini kita kembali memulai kajian ini dengan tetap memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita semua dari segala keburukan. Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dan kita tetap berdoa pada Allah agar benar-benar kita diangkat dari musibah ujian yang sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Ukhti muslimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan berbicara tentang waktu sholat dan seterusnya. Sholat memiliki waktu-waktu yang harus diperhatikan. Karena apabila kita melaksanakan sholat tidak pada waktunya, maka sholat kita tidak sah. Perlu dipahami oleh para ibu-ibu, masuknya waktu sholat
termasuk syarat sahnya salat. Barang siapa yang melaksanakan salat sebelum masuk waktunya, maka salatnya tidak sah. Atau melaksanakan salat sudah habis waktunya tanpa uzur, tanpa ada alasan apapun, maka salatnya juga tidak sah. Jadi kita salat sebelum masuk waktunya tidak sah, sudah lewat waktunya tanpa alasan, tanpa uzur juga tidak sah. Saudari-saudari ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, waktu-waktu salat terbagi menjadi 3 bagian. Waktu-waktu salat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu salat yang tidak dibatasi waktunya. Waktu salat yang tidak dibatasi waktunya. Waktu salat yang tidak dibatasi waktunya. Kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Yaitu salat-salat yang memiliki sebab. Yaitu salat-salat yang memiliki sebab. Contohnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Apa salat tahiyatul masjid? Salat 2 rakaat ketika masuk masjid dan ingin duduk di masjid. Salat ini adalah salat-salat yang memiliki sebab. Karena sebab kita masuk masjid, maka salat 2 rakaat. Ada batas waktunya? Tidak ada. Kapan saja boleh. Anda masuk masjid pagi, salat dulu 2 rakaat, silakan. Masuk masjidnya siang, salat dulu 2 rakaat, silakan. Masuk masjidnya malam, salat dulu 2 rakaat, boleh. Tidak ada batas waktu. Karena salat ini memiliki sebab. Contoh lain, salat jenazah. Salat jenazah bebas, tidak dibatasi waktu. Karena orang meninggal nggak bisa disetting. Kamu meninggalnya harus jam 7 ya sampai jam 8. Beda salat 5 waktu disetting. Terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Harus salat subuh di situ. Salat jenazah nggak bisa. Bebas kapan saja. Karena berkaitan dengan sebab. Sebabnya salat jenazah berhubungan dengan kematian. Dan itu kapan saja ada kematian boleh ditegakkan salat jenazah. Pagi hari, waktu duha, waktu zuhur, asar, malam sekalipun ada yang meninggal ingin disolatin, boleh.
Ninggal jam 11, ingin langsung disolatin jam 12, dikuburnya jam 1 malam, silakan. Ini keadaan yang pertama tentang waktu-waktu sholat. Bahwa waktu-waktu sholat secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, waktu-waktu sholat yang tidak dibatasi waktunya, kapan saja, yaitu sholat-sholat yang memiliki sebab. Bila ada sebabnya, kapanpun kita laksanakan sah, boleh. Apa contoh lain sholat yang memiliki sebab? Sholat taubat. Sholat taubat boleh dilakukan karena ada sebab. Sebabnya apa sholat taubat? Berbuat dosa. Maka sholat ini tidak dibatasi waktu. Kapanpun kita berdosa, berwudu, sholat 2 rakaat boleh. Karena bikin dosa gak bisa disetting. Ya, kapanpun boleh sholat taubat, gak ada batasan waktu. Mau subuh, pagi, zuhur, siang, asar, maghrib, isya, jam 11 malam, jam 12 malam, sholat taubat silakan. Karena ada sebabnya. Apa itu? Berbuat dosa. Contoh lain, ibu-ibu yang bisa menyebutkan sholat yang memiliki sebab dan waktunya tidak dibatasi. Sholat jenazah, tahiyatul masjid, sholat taubat, apalagi? Bebas, nggak ada waktu. Hah? Sholat apa? Gak jelas, ada itu mic-nya dipakai. Sholat gerhana. Kapan sholat gerhana? Sebabnya apa kita melakukan sholat gerhana? Karena muncul gerhana. Maka kapanpun muncul gerhana, sholat tanpa melihat waktu. Apakah pagi, siang, sore, malam, boleh. Karena ada sebabnya, yaitu munculnya gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya. Bagian kedua berhubungan dengan waktu-waktu sholat. Sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya. Sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, sehingga tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu. Sehingga tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu. Dan tidak boleh sampai habis waktunya kecuali karena uzur. Bagian kedua, salat-salat yang sudah ditentukan waktunya sehingga tidak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu dan tidak boleh dilaksanakan setelah habis waktunya kecuali karena uzur. Apa contohnya? Salat 5 waktu. Sebelum subuh kita ingin salat subuh padahal belum masuk waktu, boleh tidak? Gak boleh. Sebelum salat zuhur belum masuk waktu zuhur, 11:30 kita niat salat zuhur, boleh? Tidak bisa, tidak sah, tidak sah salatnya.
Dan tidak boleh dilaksanakan setelah habis waktunya kecuali karena uzur. Misalnya ibu-ibu dengan sengaja mengundur melakukan sholat zuhur. Yang sholat zuhur itu batas waktunya habis dengan azan asar. Itu tunda. Tunda karena bikin kue. Sholat zuhurnya ditunda karena bikin kue. Berhubung masih pemula bikin kue, gagal terus. Karena gagal penasaran. Sampai sholat zuhur lewat masuk waktu asar. Ini sengaja tidak boleh melakukan sholat zuhur di waktu asar. Karena dia meninggalkannya sengaja. Beda kalau tidak sengaja. Nah ini sholat 5 waktu. Sudah ditentukan waktu. Sebelum waktunya tidak boleh. Habis lewat waktunya tidak boleh. Kecuali ada uzur. Contohnya uzur. Ketiduran. Ketiduran yang memang faktor tidak sengaja. Kelupaan, tidak sengaja. Ini boleh walaupun sudah lewat waktu. Kalau kita ketiduran subuh lewat, bangun jam 7, nggak sengaja karena capek pulang perjalanan jauh, sudah nyeting pakai alarm tetap lewat saking ngantuknya, maka laksanakanlah sholat subuh walaupun sudah lewat waktunya, karena ini ada uzur, bukan sengaja. Apalagi contohnya selain sholat 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, sebelumnya nggak boleh, sudah habis waktunya juga nggak boleh. Contoh lain apa? Sholat duha. Sholat duha tidak boleh dilaksanakan sebelum subuh. Pengen duha kapan? Sebelum subuh. Boleh? Tidak boleh. Pengen sholat duha jam 1 siang. Boleh? Tidak boleh. Karena dia sudah ditentukan waktunya. Yang waktu ini harus dilaksanakan, ditepati. Ya. Contoh lain, tahajud. Waktunya kapan, Bu? Habis maghrib boleh enggak? Habis maghrib, iya boleh enggak? Kan tahajud sholat malam. Malam itu kan dimulai dengan matahari tenggelam. Matahari tenggelam ya maghrib. Boleh tidak tahajud di waktu maghrib? Ya nanti buat PR ya. Ada hadiah. Hadiah ada. Oh baru pembukaan kita, belum banyak donatur ya. Iya baru pertama, biasanya hadiahnya banyak. Ibu-ibu yang punya usaha boleh jadi partner kajian muslimah ya. Memberikan hadiah buat teman-teman yang bisa jawab pertanyaan. Boleh tidak sholat tahajud, sholat malam di waktu maghrib? Jawabannya boleh kalau ibu-ibu sudah sholat isya. Kok bisa sholat isya di waktu maghrib? Bisa kalau kita niat menggabung. Contoh ibu-ibu lagi kurang sehat, pengen minum obat, habis minum obat pengen istirahat. Sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya ditarik di jamak di waktu maghrib. Namanya jamak apa? Jamak takdim. Sholat isyanya dilaksanakan di waktu maghrib. Habis sholat isya sambil menunggu mata pengen merem, sholat tahajud. Boleh? Padahal itu masih maghrib. Boleh tidak? Boleh, karena kita sudah sholat isya. Ya.
lewat waktu malam ingin tahajud, boleh? Jam ya gini nih, pagi jam 9, niatnya sholat malam, loh kok duha? Ya, boleh kalau mengikuti Nabi yang mengganti sholat malamnya dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Tapi para ulama berselisih, ini kekhususan Nabi. Kalau Nabi kan ketiduran sholat tahajud, beliau menggantinya di waktu pagi, 2 rakaat, 4 rakaat ya. Ini. Keadaan ketiga berhubungan dengan waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan waktunya tidak sah dilaksanakan. Tidak sah dilaksanakan sebelum waktunya dan tidak sah bila habis waktunya walaupun ada uzur. Tidak sah bila dilaksanakan sebelum waktunya dan tidak sah bila dilaksanakan sudah habis waktunya walaupun ada uzur. Sholat apa? Tidak sah sebelum masuk waktu. Tidak sah kalau sudah habis waktu sekalipun kita ada uzur. Sholat Jumat. Sholat Jumat sebelum masuk waktu sah nggak? Tidak. Waktu Jumatnya sudah habis, kita ada uzur. Masih di kamar mandi lah, buang hajat. Begitu datang Jumatan, jamaah bubar. Boleh nggak kita sholat Jumat sendiri 2 rakaat? Tidak boleh, harus diganti zuhur. Sekalipun dia punya uzur, tetap tidak sah kalau Jumatan dilaksanakan setelah waktunya habis. Harus sholat zuhur. Kalau sholat id dilaksanakan sebelum waktunya, boleh? Tidak boleh. Kalau waktunya sudah habis, boleh? Boleh. Sholat id yang ketinggalan, datang ke lapangan, jamaah sudah bubar, malah boleh dia sholat id sendiri dengan cara rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Boleh sholat sendiri. Tapi Jumatan datang ke masjid sudah bubar, sholat sendiri Jumatan 2 rakaat, gak bisa. Itulah kekhususan sholat Jumat. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi kesimpulan, waktu-waktu sholat secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu-waktu sholat yang tidak dibatasi waktunya, kapan saja boleh kita laksanakan, yaitu sholat-sholat yang memiliki sebab. Contoh, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat taubat. Kedua, waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan waktunya tidak sah bila dilaksanakan sebelum masuk waktu dan tidak sah bila dilaksanakan setelah habis waktunya kecuali karena uzur. Sholat 5 waktu ya, dan lain-lain. Sholat duha, sholat tahajud. Bagian ketiga, waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan waktunya tidak sah bila dilaksanakan sebelum masuk waktu dan tidak sah setelah waktunya habis walaupun ada uzur, tetap tidak sah, yaitu sholat Jumat. Yaitu sholat Jumat.
Ya, pertanyaan silakan. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi di awal kajian kita hari ini. Kalau dari muslimah sekarang para umat ada pertanyaan, silakan ditanyakan menggunakan mic yang sudah ada di depan tadi, di sebelah kiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan perempuan Ustadz, kalau misalnya di masjid itu azan, udah gitu terus udah azan, udah gitu sholat subuh nih misalnya. Terus kalau kita pas azan di masjid, terus kita langsung sholat qobliyah subuh, terus lanjut sholat subuh, bisakah? Baik, cukup Ibu? Ya cukup Ustadz. Ya. Paham pertanyaannya? Wanita ketika dia datang ke masjid, kemudian mendengar azan, setelah azan melaksanakan qobliyah subuh. Setelah melaksanakan qobliyah subuh, kemudian dia salat subuh sendirian, tidak menunggu jamaah yang ada di masjid. Begitu Bu ya? Kan Ustadz, di rumah. Oh, di rumah. Baik. Apabila wanita salat di rumah, kemudian mendengar azan, setelah azan salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu baru dia salat wajib salat subuh. Apakah boleh walaupun yang di masjid belum qomat ya? Maka jawabannya boleh. Selama waktu azannya sudah masuk waktu. Karena ada sebagian muazin, ada sebagian masjid yang muazinnya itu azan sebelum masuk subuh. Ini perlu diperhatikan. Ya, kita jangan tergesa-gesa sampai memastikan bahwa azannya ini memang sudah masuk waktu subuh. Jadi bagi para wanita tidak menunggu qomat yang ada di masjid dekat rumah. Setelah azan langsung 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Habis qobliyah kita misalkan doa sejenak, baru setelah itu sholat wajib, silakan tanpa menunggu qomat dari masjid terdekat. Begitupun sholat Jumat. Apabila laki-laki yang sholat Jumat di masjid belum selesai Jumatan, kita yang di rumah wanita boleh sholat zuhur sekalipun Jumatan belum selesai. Karena ada anggapan di sebagian para ibu-ibu gak boleh sholat zuhur di hari Jumat sebelum laki-laki bubar Jumatan. Ini anggapan keliru. Selama ibu-ibu sudah memastikan waktu Jumat, waktu zuhur sudah masuk, langsung qobliyah 2 rakaat, kemudian salat zuhur, tidak harus menunggu sampai bapak-bapak pulang dari masjid Jumatan. Jelas? Ya. Masih ada keyakinan ini, masih ada. Mau salat zuhur, oh iya ini kan hari Jumat, nggak boleh sampai bapak-bapak pulang Jumatan. Jadi sholat zuhurnya jam berapa? 12:30, jam 1. Ini salah. Ya, nah. Silakan yang lain. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kan kita nggak pernah sholat karena belum hijrah. Terus apakah sholat yang dulu-dulu itu wajib kita ganti apa gimana? Terus bagaimana caranya agar kita itu sholat yang dulu itu gimana sih membalikannya biar kita tuh tetap istiqomah gitu? Baik. Cukup Bu? Ya cukup, insya. Baik. Wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah
adalah nikmat Allah yang sangat besar. Hidayah ini mengalahkan nikmat-nikmat dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ketika kita mendapatkan hidayah, ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan hidayah. Dengan hidayah ini kita hijrah, meninggalkan amalan-amalan dosa yang dulu kita lakukan. Dahulu saya tidak sholat, bahkan sholat wajib tidak dilaksanakan. Apakah ada cara atau bagaimana mengganti sholat-sholat yang dulu saya tinggalkan, sholat wajib? Karena kebodohan, karena tidak adanya ilmu, karena tidak adanya agama, iman, membuat kita tidak sholat wajib di masa-masa muda. Apakah kita ganti sekarang setelah kita hijrah? Jawabannya, Anda cukup taubat dengan taubat yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Karena salat ibadah yang agung, bila ditinggalkan secara sengaja, dia tidak bisa diganti walaupun dengan 1000 salat. Lantas bagaimana untuk menunjukkan penyesalan kita karena dulu nggak sholat wajib? Tunjukkan penyesalan Anda dengan taubat yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuhah, yang sebenar-benarnya. Jadi nggak ada bayar fidyah, beli beras sekian kilo. Buat apa? Ganti sholat yang dulu saya tinggalin. Nggak ada. Itu proyeknya kiai. Ya, kalau orang meninggalkan sholat dikenakan fidyah sekian kilo beras, nggak ada. Cukup kita taubat kepada Allah, karena meninggalkan sholat dosa besar, dan yang namanya dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dia bisa dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana penjelasan para ulama, Ibnu Abbas dan lain-lain. Jadi kalau dosa itu dosa besar, harus taubat, nggak bisa diganti. Contoh lain, misalkan dulu kita tidak puasa Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Ya, zaman-zaman SMA kita masih jahil-jahilnya. Uang SPP dari orang tua ditilep, bawa buku cuma selembar, masukin kantong belakang. Yang perempuan-perempuan nongkrong masih SMA, kumpul, ya, ngemol. Apa ngemol? Bukan ngemil. Tidak puasa Ramadan, padahal puasa Ramadan wajib. Bagaimana taubatnya sekarang sudah berkeluarga, keingat masa-masa SMA? Dulu ya Allah, saya itu benar-benar sama agama, jauh, puasa Ramadan aja enggak. Maka caranya tidak bisa diganti puasa Ramadan. Dia harus tobat karena dia meninggalkan puasa Ramadannya dengan sengaja. Harus taubat dengan taubat yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Ya, jadi ketika kita sudah hijrah, sudah mendapat hidayah, salat-salat yang dulu kita tinggalkan, sekarang saatnya taubat. Tidak diganti dengan salat karena waktunya sudah lama, sudah lewat sangat lama. Cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana agar kita istiqomah di jalan hijrah ini? Karena kadang-kadang orang yang baru hijrah, ujian cobaannya berat. Dari keluarga,
ibu melarang, ngapain sih kamu hijrah? Udah pakai jilbabnya kayak orang-orang biasa. Ya, pakai jilbabnya yang biasa aja, yang pendek. Bajunya ya bawahannya pakai jeans, kulot. Dari keluarga, dari ibu. Kalau ibu mendukung, ujian datang dari tetangga. Itu ngapain sih pakai ditutup wajahnya? Kalau sekarang pandemi alhamdulillah bisa pakai masker. Dulu sebelum pandemi yang pakai cadar disorot. Dibilang ninja dan sebagainya. Ujian. Kalau dari tetangga aman, datang ujian itu dari teman-teman. Teman kantor, teman lama, dan seterusnya. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah di jalan hijrah? Satu, menuntut ilmu agama. Belajar. Dengan belajar ini akan membuat kita istiqomah karena kita dibimbing dengan dalil. Kita dibimbing dengan ayat Quran. Kita dibimbing dengan hadis. Belajar. Jadi orang-orang yang baru hijrah bukan keliling masjid ceritain pengalaman hijrah. Belajar dulu, ini baru hijrah sudah keliling masjid. Akhirnya karena banyak kegiatan lupa belajar, kembali lagi ke masa-masa dahulu. Belajar dulu, belajar. Yang kedua, agar kita tetap istiqomah, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan. Tetap istiqomah dalam hijrah, dalam hidayah. Cari. Supaya hati kita semangat. Supaya kita merasa ada teman yang bisa saling berbagi. Cari teman-teman yang baik. Komunitas yang baik. Bisa mengingatkan. Jadi kalau bikin komunitas hijrah, itu tujuannya untuk kebaikan, bukan cuma untuk kopdar, ketemu di mall, ya bikin apa? Hijrah squad. Nanti yang lain nikop squad. Ngapain kegiatannya? Ya kongkow, tahu kongkow? Temu-temu cuma ngobrol ngalor ngidul. Bukan, tapi belajar, saling mengingatkan gimana nih supaya kita istiqomah, sholat 5 waktu bisa dijaga, jilbab lebar kita bisa bertahan walaupun di tengah zaman banyak yang mencela wanita-wanita yang pakai jilbab. Itu tujuannya, kita mencari teman baik, bukan sekedar menjadi sosialita, gitu ya. Ini Bu, di antara dua cara agar kita tetap istiqomah, belajar ilmu agama. Yang kedua, mencari teman-teman yang baik. Kalau masih gadis, mencari pasangan yang baik. Ya, di depan saya ada berapa ini yang masih gadis? Masih jomblo. Ya, baik. Silakan dari pesan singkat. Kalau tadi dari telepon, sekarang pesan singkat. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz dari kertas. Cukup banyak dan kita bacakan satu. Afan Ustadz ingin bertanya, apakah boleh ketika kesiangan sholat subuh ingin sholat tetapi berada di waktu terlarang untuk sholat? Apa diulang? Apakah boleh ketika kesiangan sholat subuh ketika ingin sholat tetapi telah berada di waktu terlarang untuk sholat? Baik. Peristiwanya, kasusnya kita ketinggalan atau ketiduran sholat subuh. Ketika bangun saat dilarang sholat, waktu terlarang sholat, yaitu ketika terbit matahari. Sholat ketika matahari terbit dilarang, karena ini adalah sholatnya orang-orang penyembah matahari. Orang-orang yang menyembah matahari itu sholatnya ketika matahari terbit. Maka Nabi melarang kita meniru-niru, mengikuti sholatnya orang-orang yang menyembah matahari.
Nah, apabila kita telat bangun sholat subuh, begitu bangun matahari sedang terbit-terbitnya, belum naik, ya. Apakah kita boleh sholat subuh di saat matahari sedang terbit-terbitnya? Jawabannya boleh, karena larangan sholat di saat waktu-waktu terlarang untuk sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Apabila ada sebabnya, maka tidak dilarang. Contoh, kita masuk masjid, matahari sedang terbit-terbitnya, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena kita sholat sebabnya masuk masjid. Begitupun yang telat bangun subuh, ketika bangun dia nggak lihat sana sini, pokoknya saking gugupnya langsung sholat subuh, karena merasa menyesal ketiduran, dia sholat subuh. Ketika dilihat sudah selesai sholat subuh, baru dilihat, oh iya tadi matahari baru terbit-terbitnya. Boleh tidak? Boleh, karena dia sholat subuh sebab, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ketinggalan, ketiduran. Maka sholat apapun yang memiliki sebab boleh dilaksanakan di waktu-waktu terlarang, karena dia memang memiliki sebab. Tapi sholat yang tidak memiliki sebab tidak boleh dilakukan pada saat-saat terbit matahari atau waktu-waktu yang dilarang. Allahu ta'ala a'lam. Baik, semoga dapat dipahami ya jawaban dari Ustadz, dari penanya lewat kertas. Kemudian kita bacakan selanjutnya. Pertanyaannya adalah seperti ini, kerja di PT, Ustadz. Apa? Sepertinya orangnya kerja di PT. Jadi kasusnya ketika apakah sholat wajib yang dilakukan hampir habis waktunya itu sah? Contoh, saat sholat maghrib di rakaat kedua terdengar suara adzan isya. Apakah sholat maghrib itu dilanjutkan atau dibatalkan? Baik. Yang diganti. Alasan karena pekerjaan di PT. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sebuah sholat, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia dianggap mendapati sholat tersebut. Contoh, sholat maghrib mepet mau masuk waktu isya, baru 2 rakaat azan isya. Berdasarkan hadis ini, maka dia dianggap sudah mendapati sholat maghrib di waktu maghrib. Karena kata Nabi, barang siapa yang mendapati 1 rakaat. Kalau tadi kasusnya 2 rakaat. Jangankan 2 rakaat, 1 rakaat saja kita sholat maghrib, baru bangun ke rakaat kedua azan maghrib, azan isya, maka orang tersebut dianggap sudah mendapati sholat maghrib di waktu maghrib. Pemahaman kebalikan dari hadis ini, barang siapa yang sholat kurang dari 1 rakaat, kemudian dia sudah mendengar azan waktu sholat berikutnya, maka orang tersebut tidak dianggap mendapati sholat. Dia dianggap apa? Qadha, membayar hutang sholat yang ditinggalkan. Ya, jadi tidak usah dibatalin sholatnya karena mendengar azan isya. Kan kita sudah dapat 2 rakaat. Lanjutkan sholat maghrib sampai selesai walaupun azan isya berkumandang. Begitupun yang mendapati baru takbiratul ihram, baca al-fatihah, niat sholat maghrib, azan isya, lanjutin sholat maghribnya.
walaupun sudah masuk waktu isya. Cuma dia dihitung tidak mendapati sholat maghrib di waktu maghrib. Dia mendapatinya sholat maghrib di waktu isya. Qadha namanya. Apa bedanya Ustadz mendapati waktu sholat di waktu maghrib dengan sholat maghrib mendapatinya di waktu isya? Bedanya kalau kita sholat maghrib di waktu maghrib Anda dapat pahala karena sesuai waktu. Tapi yang melakukan sholat maghrib di waktu isya Anda tidak mendapatkan keutamaan sholat pada waktunya. Nah itu. Nah jadi jawabannya boleh lanjutkan sholat maghribnya dan dihitung sudah sholat maghrib pada waktu maghrib. Nah berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan kalau mau yang bertanya secara langsung kami persilakan. Ada? Ada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya, kapan waktunya kita mengkodok sholat ketika misalnya ini saya haid, tapi saya lupa bulan kemarin haidnya tanggal berapa gitu, Tat. Ternyata sebelum waktu haid itu saya ada darah gitu. Saya mengira itu udah waktunya haid, ternyata bukan. Saya ada darah ketika ketika azan asar. Saya ragu ini udah waktunya belum saya haid. Saya tunggu sampai subuh. Ternyata bersih. Habis subuh saya baru Sholat subuh. Sholat zuhur, maksudnya sampai zuhur. Saya baru sholat zuhur, jadi saya meninggalkan sholat Maghrib, isya, subuh. Iya. Mohon itu waktunya untuk qadha sebaiknya kapan ya, Tat? Baik, kalau kasusnya seperti itu ya. Bagi para wanita haid, apabila Anda mendapati darah, pertama pastikan dulu apakah itu darah haid atau bukan. Ya. Memastikannya dengan melihat kebiasaan rutin. Kalau memang punya kebiasaan rutin. Memastikannya kalau tidak punya kebiasaan rutin, kita pastikan itu darah haid atau bukan dengan melihat ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik darah haid. Baunya hitam pekat. Karena darah haid itu bau. Hitam pekat. Pastikan kalau kita tidak punya kebiasaan rutin, maka lihat dari ciri fisik darah. Nah, ketika kita sudah memastikan ini belum haid, seharusnya sholat maghrib, isya, subuh. Namun karena ini kekurangan kita, akhirnya maghrib, isya, subuh kita tidak sholat. Karena menyangka ini sudah haid, padahal bukan haid. Kapan waktu mengqadha 3 sholat ini? Maghrib, isya, subuh. Waktunya adalah ketika kita sudah suci. Ya, ketika kita sudah suci. Atau ketika zuhur ternyata masih suci, laksanakanlah maghrib, isya, subuh di waktu zuhur. Salat zuhur terlebih dahulu, salat yang ada waktu saat itu yaitu zuhur. Habis salat zuhur, laksanakan maghrib, isya, subuh secara berurutan. Karena qadha itu dilakukan setelah ingat dan langsung, tidak ditunda-tunda sampai hari berikutnya atau ditunda sampai waktu maghrib
pada malam atau pada hari itu. Ya, ini cara qada. Jadi cara qadanya dilaksanakan setelah suci kalau memang ternyata dia zuhur haid. Berarti qadanya nanti setelah suci. Tapi kalau ternyata zuhur dia masih suci, laksanakanlah qada hutang salat maghrib isya subuh di waktu zuhur ketika ingat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau dia luput dari salat, hendaklah dia salat mengganti salat-salat yang ketinggalan ketika dia ingat. Tidak ada kafarat yang lain kecuali itu, yaitu langsung mengganti saat itu juga ketika ingat. Nah, baik, semoga bisa dipahami jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tersebut. Dan kami sampaikan kembali, kalau ada yang ingin bertanya, silakan kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana pas SMP pernah bernazar kalau lulus ujian mau rajin sholat gitu Ustadz. Mau apa? Rajin sholat 5 Rajin salat 5 waktu. Baik. Tapi seingat Ana setelah itu Ana masih kadang bolong-bolong gitu Ustadz. Itu bagaimana ya? Baik. Nazar ada 3 macam. Nazar ada 3 macam. 1, nazar ketaatan. Maka nazar dalam ketaatan wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Rasulullah bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taati nazarnya. Wajib dipenuhi. Nazar yang kedua, macam jenis yang kedua, nazar dalam kemaksiatan. Maka tidak boleh dipenuhi. Saya bernazar pengen mengkonsumsi narkoba kalau saya lulus ujian penerimaan perguruan tinggi negeri. Ini nazar dalam maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Yang ketiga, nazar dalam masalah yang mubah. Masalah yang boleh-boleh saja. Bukan ketaatan, bukan kemaksiatan. Maka lebih utama dipenuhi nazarnya. Jika tidak dipenuhi, dia membayar kafarat. Nah sekarang kita bernazar kalau lulus ujian ingin rajin sholat. Ini termasuk nazar yang jenis keberapa? Jenis pertama, yaitu nazar dalam ketaatan. Harusnya dipenuhi nazarnya. Ternyata saya lulus ujian harusnya apa? Rajin sholat. Tapi ternyata masih bolong-bolong. Apa hukumnya? Dia berdosa dan cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena meninggalkan sholat pada sebagian waktu. Kadang sholat, kadang bolong, ya. Dia berdosa besar, wajib taubat dengan taubat yang nasuhah. Nah. Ya. Kita lanjutkan materi terlebih dahulu sedikit, kemudian kita buka lagi tanya jawab. Halaman 226. Di antara penjelasan yang telah dijelaskan oleh syariat ini adalah masalah waktu-waktu salat. Berikut ini dalil-dalil yang menjelaskan waktu-waktu salat. Allah berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan para malaikat. Firman Allah yang berbunyi, dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ayat ini menerangkan pada kita tentang waktu-waktu sholat. Aqimis sholah, laksanakanlah sholat dari setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Maka pada potongan ayat ini mencakup waktu sholat yang 4. 1. Zuhur dan asar. Yang keduanya dikerjakan di waktu siang, yaitu separuh siang yang terakhir. Kemudian mencakup maghrib dan isya. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Berarti mencakup 4 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun sholat subuh diterangkan wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Diterangkan oleh ayat berikutnya, dirikanlah sholat subuh karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Jadi ayat yang mulia ini menerangkan 5 waktu sholat yang menunjukkan kita harus ikut aturan waktu sholat tersebut. Dalil dari hadis tentang waktu sholat diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, waktu salat zuhur apabila telah tergelincir matahari, saat bayangan seorang sama seperti tingginya selama belum masuk waktu asar. Waktu salat asar selama matahari belum menguning, sedangkan waktu maghrib selama bayangan merah di langit belum hilang. Adapun waktu isya hingga tengah malam yang pertengahan, dan waktu subuh sejak terbitnya fajar hingga sebelum terbitnya matahari. Ini dalil dari hadis Nabi menerangkan waktu sholat. Sehingga para ulama mengatakan waktu sholat itu syarat sah. Kalau dilanggar waktu sholatnya, akibatnya sholat kita tidak sah. Orang sholat zuhur 2 menit sebelum azan zuhur, sebelum matahari tergelincir, sah sholatnya? Tidak sah. Ya, ini maka saking pentingnya waktu sholat dijelaskan dalam ayat maupun hadis Nabi. Kita bahas satu persatu waktu-waktu sholat. Satu adalah waktu sholat zuhur. Kapan mulainya? Ketika tergelincir matahari. Matahari terbit dari barat apa timur? Timur. Terbit dari timur, dia akan jalan. Jalan sampai ke tengah langit, belum boleh sholat zuhur. Tandanya bayangan itu akan tegak sama. Tidak ada yang lebih. Ini waktu dilarang sholat zuhur karena bayangannya masih tegak. Matahari persis di tengah-tengah langit. Kalau kita berdiri persis di tengah kepala kita, tidak ada bayangan lebih sedikit pun. Ini belum masuk zuhur. Mulai masuk waktu zuhur kalau mataharinya sudah jalan lagi. Kan dia jalan dari timur ke tengah-tengah langit. Sudah masuk zuhur, dia jalan lagi ke arah barat. Nah, ketika sudah mulai miring, tergelincir, itulah mulai waktu zuhur. Dia sudah lewat melintasi tengah langit, ya. Barulah masuk waktu zuhur. Kalau kita tancepin benda tengah lapang, akan kelihatan bayangannya. Nah, lebih itulah baru boleh zuhur. Tapi kalau masih persis, belum boleh masuk waktu zuhur.
Baik, kapan habisnya? Waktu zuhur. Habisnya itu kalau sudah masuk asar. Dan masuknya waktu asar ketika bayangan sesuatu sama panjang. Betul nggak? Asar itu bayangan sesuatu sama panjang. Ini sudah masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai matahari mulai menguning kemerah-merahan, siap terbenam. Tapi jangan nunggu sampai betul-betul kuning terbenam. Ini sholatnya orang munafik. Dia malas sholat, nunggu-nunggu matahari mau terbenam, baru sholat sangat cepat. Ini orang munafik, nggak boleh, ya, tidak boleh. Setelah matahari terbenam, maka akan masuk waktu maghrib yang ditandai mega merah di langit. Itu masuk maghrib. Dimulai dari kapan? Terbenamnya matahari. Zaman sahabat, waktu maghrib itu, dalam hadis riwayat Bukhari, ketika para sahabat pulang dari sholat jamaah, pulang ke rumah, main panah masih kelihatan sasaran panahnya. Itu maghrib. Kita gimana? Kalau pulang sholat maghrib masih kelihatan nggak sasaran? Ya. Jadi maghrib itu yang penting matahari terbenam sholat. Nah, itu sudah dikatakan maghrib. Sampai-sampai kata para sahabat, kami pulang sholat maghrib masih bisa ngelihat seorang melepaskan busur panah, masih bisa kelihatan sasaran panahnya. Ya. Kapan habis waktu maghrib? Habisnya dengan ditandai masuknya waktu isya, yaitu hilangnya mega merah di langit. Hilangnya mega merah di langit. Bayangan merah sudah nggak ada. Itu namanya isya. Karena malam itu begitu maghrib belum terlalu gelap. Masih ada merah-merah. Nanti isya merah-merahnya hilang. Terus semakin malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Tapi begitu menjelang subuh, terang sampai puncaknya terbit matahari. Apa yang bisa kita ambil? Kesusahan, penderitaan tidak akan selamanya. Sebagaimana malam semakin gelap, tapi setelah itu terbit matahari, fajar menyingsing. Maka kalau sedang susah, sedang diuji, jangan putus asa. Malam yang gelap, semakin gelap, setelahnya terang. Susah, berat. Pasti akan ada kemudahan. Jangan kita putus asa ketika sedang diuji, ditimpa musibah oleh pemberi kenikmatan kepada kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya. Masuk waktu isya, ketika bayangan merah sudah hilang, masuk waktu isya. Dan waktu isya habisnya adalah di tengah malam. Tidak bisa diperpanjang sampai terbit fajar atau subuh. Jadi jangan dipahami sholat isya boleh jam 2 malam, jam 3 malam, tidak boleh. Sholat isya batas terakhir yaitu nisful lail, tengah malam. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As. Tengah malam, bagaimana cara menghitung? Tengah malam itu jangan dipahami jam 12 malam. Karena itu hitungan kalender Masehi. Kalau hitungan kalender Hijriah, tengah malam itu tidak mesti jam 12. Cara menghitungnya, jam berapa waktu maghrib, jam berapa waktu subuh, kemudian total seluruhnya dibagi 2.
Maghrib kita sekarang jam berapa? Maghrib jam 5.48. Anggaplah jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib. Subuh anggap setengah 5. Dari jam 6 maghrib sampai setengah 5 subuh berapa jam? Berapa jam totalnya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam setengah. 10 jam setengah bagi 2. 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit. Maghrib jam 6. Tambahkan 5 jam 15 menit. Jadinya jam 11.15 sudah masuk tengah malam. Jam 11.16 menit. Masuk tengah malam. Tidak boleh lagi sholat isya. Jadi jangan beranggapan tengah malam itu jam 12 terus. Begitu kita pulang dari perjalanan jauh, belum sholat isya, masih setengah 12. Kan belum tengah malam. Salah. Tengah malam itu dihitung dari mulai maghrib sampai subuh berapa jam. Kemudian bagi 2, tambahkan ke waktu maghrib. Itulah tengah malam. Ya. Kecuali ibu-ibu, kecuali kita dalam kondisi darurat. Tidak bisa sholat isya kecuali jam 12 ke atas. Apa contohnya? Nggak bisa sholat. Sampai lewat tengah malam, darurat. Ini baru dibolehkan. Contoh, operasi, tindakan. Orang yang operasi, tindakan itu waktunya lama. Bahkan setelah operasi, sadar pun lama. Anggap ada yang dioperasi habis asar. Selesai operasi, isya. Berarti dia meninggalkan sholat maghrib dan isya. Sadar-sadar jam 1 malam. Baru ingat. Ya. Nengok ke samping ada istrinya, ingat, oh iya ini istri saya bukan suster. Ingat dia, sadar. Ingat juga, oh iya tadi saya masuk habis asar. Berarti saya belum maghrib sama isya. Ini udah jam 1. Boleh nggak dia sholat maghrib sama isya? Boleh. Karena apa? Darurat. Jangan nunggu subuh. Sholat langsung ketika ingat. Maghrib dan isya walaupun itu sudah jam 1 malam. Karena memang kasusnya apa? Darurat. Ya, di luar perkiraan dan kemampuan kita. Itulah sholat isya sampai tengah malam. Kemudian ketika terbit fajar, fajar sodik. Karena fajar itu ada 2, fajar sodik yang betul-betul fajar dengan fajar kadzib yang dusta. Salat subuh ketika fajar sodik. Masuk salat subuh. Selesai habisnya salat subuh dengan terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, tidak ada lagi salat subuh. Inilah keterangan waktu-waktu salat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Baik, yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan kembali. Ada? Ada Ustaz. Silakan. Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa kiat kalau lagi futur? Misalnya waktu sholat zuhur kan misalnya azan jam 12, tapi jam 1 baru sholat. Terus sholat asar jam 3 udah azan, tapi sholat baru sholat jam 4 atau tengah 5-an. Itu kan maksudnya apa ya? Nggak di awal waktu gitu. Nggak di awal waktu. Apa hukumnya? Bukan apa hukumnya, tapi gimana ya, maksudnya
biar kita semangat sholat di awal waktu gitu. Apa kiatnya? Sebabnya ditunda sholat kenapa? Karena kita karyawan pabrik? Bukan. Bukan. Misalnya karena lagi futur gitu Ustaz. Terus Lagi lemes. iya maksudnya awal merasa tersibukan dengan urusan dunia misalnya ya kayak HP atau yang lainnya gitu Ustaz. Baik. Terima kasih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholat di awal waktu itu sebaik-baik amalan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdol?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salatlah pada waktunya di awal waktu. Nah, ketika kita azan berkumandang, asar sekarang itu maju, sudah jam 3 sudah azan ya. Kemudian zuhur juga sebelum jam 12, jam 11.48 apa ya, itu zuhur. Maka laksanakanlah begitu azan berkumandang. Pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan, baik masak, baik apa, tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau dalam urusan dunia dipanggil orang penting, kita semangat. Atau orang yang bisa ngasih keuntungan. Kita diajak kerjasama dalam usaha. Sini dong, ngapain? Bagi hasil nih, ada duitnya. Wes, itu nomor 1 langsung tancap gas. Kata suaminya, gasken katanya. Berangkat. Itu dipanggil oleh manusia yang hidup di dunia dan dia ada memberikan keuntungan pada kita. Kita nggak tunda-tunda. Ada kerjaan, stop demi mengambil janji keuntungan dari teman. Dipanggil atasan, bos, langsung bilang siap walaupun lagi makan siang. Di makan siang tiba-tiba kamu dipanggil bos. Padahal lagi asik-asik ya, ditinggalin menemui bos. Kenapa dalam urusan dunia kita bisa seperti itu, bersegera ketika dipanggil. Namun dipanggil Allah kita tidak bersegera. Yang Allah memberikan nikmat, keuntungan, manfaat lebih banyak daripada yang kita terima dari bos kita. Coba bandingkan. Keuntungan yang kita terima dari bos dengan dari Allah, banyakan mana? Bos cuma ngasih gaji, fasilitas, tunjangan. Yang kita dapat dari Allah apa? Lebih banyak, berkali-kali lipat. Kenapa kalau sama manusia kita cepat, kepada Allah kita lambat? Sholat ditunda-tunda, bilangnya nanggung. Ya ini opennya bentar lagi, mateng kue keringnya. Kan open itu disetel ya, berapa menit. Ini kalau saya tinggal nanti angus ya. Jangan, tetap semangat. Walaupun sholat di waktunya belum habis, sah. Sholat asar 4:30, sah nggak? Sah. Zuhur 12:30, sah? Sah. Tapi mana yang lebih afdol? Tentu yang di awal waktu. Urusan dunia kita kalau disuruh milih ori dengan KW, barang ori dengan KW, iPhone ori dengan iPhone rembes, pilih mana? Hah? Pilih yang ori, yang asli, yang afdol, yang paling baik. Itu urusan dunia. Kenapa urusan akhirat kita tidak mengambil yang paling baik, yang afdol? Justru kita mengambilnya yang mepet-mepet, mau maghrib baru sholat, mau asar baru sholat zuhur. Ini tentunya kekurangan kita, dan untuk mengatasi penyakit futur, malas, apalagi alasannya cuma main HP, alasannya nonton sinetron, ya tanggung ini episode terakhir. Sampai waktu Isya lewat 8:30, ya. Mengatasi futur semacam itu
Anda harus sering-sering menuntut ilmu agama. Sering-sering mengingat nikmat Allah yang begitu besar. Kenapa manusia yang lebih kita utamakan daripada Allah? Yang punya warung, punya toko, azan berkumandang, tutup. Kalau di Saudi, Mekah, Madinah sudah azan, itu pengunjung diusir-usir. Gak peduli dia lagi nawar, lagi apa, sudah azan. Usir, pergi, tutup. Gak peduli lagi banyak-banyaknya yang beli. Ya, Allah akan ganti dengan rizki yang lebih banyak kalau kita menjaga agama Allah, menjaga sholat. Ya, maka ingat-ingatlah nikmat Allah yang besar, sering-seringlah menuntut ilmu agama sehingga bisa meningkatkan iman kita dan takut kita kepada Allah sehingga tidak berani mengulur-ngulur sholat. Nah, demikian jawaban dari Ustaz, semoga dapat dipahami bagi penanya. Kami persilakan lagi kalau ada yang bertanya secara langsung, silakan. Ada? Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya pernah operasi sesar. Sebelum sesar tuh saya sempat pingsan. Itu kelewatan sholat maghrib sama isya. Sedangkan setelah sesar saya langsung nifas. Itu gimana ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Sebelum operasi sesar kita ya mengalami musibah pingsan sehingga meninggalkan sholat. Kemudian dilaksanakanlah operasi. Habis operasi melahirkan anak ya, tentu nifas. Nifas selama 40 hari maksimal. 40 hari maksimal. Bagaimana dengan hukum sholat yang kita tinggalkan karena kita tidak sadar pingsan? Jawabannya diqadha setelah nifas suci. Setelah suci dari nifas langsung. Bukan sekarang yang anaknya udah lulus SMA. Ya. Jadi diganti diqadhanya setelah nifas, setelah suci dari nifas. Suci dari nifas, kita mandi. Habis mandi, ingat 40 hari yang lalu meninggalkan sholat apa? Laksanakan ya. Kemudian laksanakan sholat yang saat kita suci, sholat berikutnya. Itu bukan sekarang yang anak kita sudah besar, kita tinggal taubat saja kalau memang belum sempat mengganti saat suci dari nifas. Nah. Ada yang bertanya langsung? Silakan, kami persilakan kembali. Jelas berarti ya? Alhamdulillah. Sudah cukup Mas. Ustadz, ada lagi. Oh, ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan kaitannya dengan sholat. Yang pertama, biasanya kita ingin mengajarkan anak-anak kita supaya sedapat mungkin ketika kita melaksanakan sholat wajib itu kita melakukan secara berjamaah. Tapi kenyataannya kalau kita sholat bareng anak-anak itu pasti cenderungnya terlambat karena kita sendiri harus mempersiapkan anak-anak. Itu yang pertama. Jadi apakah lebih baik kalau kita sholat sendiri karena kita kepengen ngejar awal waktu gitu ya? Atau kita berjamaah tapi agak terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi ini kan terutama buat anak laki-laki ya, masih belum memungkinkan kita mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, terus bagaimana Ustadz? Berarti kan anak-anak yang abinya kerja, otomatis anak laki-lakinya harus sholat di rumah. Nah itu kan nggak mungkin kita yang jadi imamnya juga. Itu gimana Ustadz baiknya? Baik. Sekarang ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang lebih afdol? Kita sholat di awal waktu tapi sendirian, tidak berjamaah bersama anak-anak. Karena anak-anak itu umumnya rempong gitu ya. Repot bener, harus mempersiapkan mukenanya, sajadahnya, apalagi anaknya anak perempuan. Ngobrolnya itu banyak. Perempuan itu ngomongnya banyak. Ya bercanda, ya ngobrol, pakai mukena saja itu bisa 15 menit. Nanti tarik-tarikan dulu dan lain-lain. Sehingga kalau kita berjamaah nunggu anak-anak, sholat kita agak mundur, tidak di awal waktu. Kami katakan di sini mundurnya itu seberapa lama? Kalau seukuran antara azan dan qomat masih ditoleransi, itu masih dihitung awal waktu. Karena Nabi SAW memberikan batasan antara azan dengan qomat seukuran seseorang menunaikan hajat. Betul? Menunaikan hajat. Orang paling lama menunaikan hajat di kamar mandi buat wudhu, buat buang air kecil, buang air besar, berapa menit? 10, 15, 20, 30. Kalau di pesantren harus 30 menit. Kenapa? Santri banyak, kamar mandi sedikit. Minimal antrian 5. Kalau di rumah dengan anak yang kita punya 2-3 bisa lah. 15 menit bisa selesai persiapan. Itu masih dihitung awal waktu atau 20 menit lah. Masih dihitung awal waktu. Tidak dianggap sudah di pertengahan waktu. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan antara berjamaah dan awal waktu, tentu lebih baik karena menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan jamaah dengan kebaikan awal waktu. Digabungin. Kalau masih bisa digabung. Selama masih ditoleransi. Sebagaimana orang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Begitu azan kan tidak langsung qomat. Karena jarak azan dengan qomat itu diberi kesempatan orang untuk selesai hajatnya dulu. Ya, itu. Jadi sebatas ukuran toleransinya antara azan dengan qomat. Kalau tidak bisa digabung. Kalau saya nungguin anak sampai 30 menit, 40 menit telat. Tapi kalau saya sholat sendiri bisa di awal waktu, mana yang kita pilih? Antara kebaikan jamaah dengan sholat di awal waktu. Tentunya sholat di awal waktu lebih afdol daripada berjamaah tapi telat. Yang kedua, anak laki-laki di masa sekarang belum bisa ke masjid. Pertanyaan saya, berapa usia anak laki-laki tersebut? Sebagian masjid sudah tidak mempermasalahkan anak laki-laki, apalagi sudah SMP, SMA, dia sudah boleh berjamaah di masjid. Kalau anak laki-laki kita SMP, SMA, perintahkan dia berangkat ke masjid. Sholat berjamaah dengan tetap prokes, pakai masker, ya, bawa sejadah, perintahkan. Namun bila anak laki-laki kita masih kecil di bawah usia TK 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka mereka tidak usah ke masjid dan tidak usah sholat juga nggak apa-apa. Karena belum wajib sholat. Kalau jadi imam tidak boleh. Karena syaratnya imam harus yang mumayyiz. Yang bisa membedakan mana salah, mana benar. Dia bisa bedain mana ruku, mana i'tidal. Nah itu syaratnya, karena anak 2 tahun belum bisa. Tidak boleh jadi imam yang menyebabkan sholat kita nanti tidak sah. Nah, Allah alam. Baik, demikian jawaban dari Ustaz. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kami buka lagi pertanyaan secara langsung, silakan.
Ada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Umi, tapi orangnya malu. Baik, silakan. Katanya Umi ini jualan sembako. Terus kalau bulan puasa kan nutup warungnya, tapi tiba-tiba misalnya ada yang beli siang hari, itu dilayanin tidak? Baik, cukup. Sembako 9 bahan pokok. Terigu, telur, minyak sayur, beras, baru 4, 5 lagi. Susu. Hah? Daging, bukan pokok itu mah. Enak daging. Orang kaya. Baik, ketika di tengah hari ada yang beli, tengah hari bulan Ramadan. Apakah dilayani? Layani. Karena tidak berhubungan dengan orang yang berpuasa. Ya, dia beli minyak sayur, ya minyak sayur biasa buat persiapan buka puasa, masak. Dia beli terigu buat bikin bakwan, gorengan sore hari karena dapat tugas membuat iftar. Ya, makanan buat takjil di masjid. Karena prepare-nya harus dari zuhur, pesanannya banyak. Boleh, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah ketika kita menolong orang puasa untuk berbuka. Itu yang dilarang. Contoh, membuka warung makanan siap saji, siap makan. Membuka warung makan siap saji, siap makan. Orang yang datang ke situ, dia akan siap saji, siap makan, langsung makan. Bukan untuk buka dan lain-lain. Ya, apalagi dia makan di tempat, keluar dari pabrik, waktu istirahat, ba'da zuhur. Yakin dia akan makan. Ini menolong orang yang puasa berbuka secara sengaja. Ini yang tidak boleh. Namun apabila tidak menolong orang untuk berbuka puasa, hal itu dibolehkan. Maka ibu layani saja, karena jualan kita juga bukan lauk mateng, bukan siap saji, siap makan, masih perlu olahan, ya tidak mengapa. Nah, Allah alam. Ya, Ustadz, ada lanjutannya. Jadi ternyata menurut ibunya yang dijualin itu berupa minuman ataupun rokok, Ustadz, dalam waktu siang hari. Karena di siang hari itu suka ada yang beli, jadi ibunya nutup bukanya itu di waktu asar. Baik, berarti bukan sembako. Karena minuman dingin bukan sembako. Ustadz, ada sembakonya juga. Ada sembakonya juga. Beliau punya showcase gitu, ada rokok ya, berbagai sembako dan minuman juga. Baik, kalau kebiasaan orang kita tahu banyak yang beli, terutama bulan puasa yang dicari kan yang seger-seger, ya, yang beli terigu berkurang, banyaknya nanti mau asar, maka jangan dibuka di waktu siang. Bukalah menjelang maghrib, ya, menjelang setelah asar, ba'da asar. Karena ini termasuk menolong orang. Dia beli minuman dingin, padahal orang muslim, ya, yang kita yakin langsung diminum, atau bahkan dia buka di depan warung kita, buka puasanya di depan warung, saking hausnya. Ini sama saja menolong orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa secara sengaja. Ini tidak boleh. Anda tutup, atau ketika dia datang bilang, sampaikan, mohon maaf, ini bulan Ramadan, warung bukanya habis asar. Karena saya tidak mau menolong orang puasa berbuka secara sengaja, dosa besar loh mas, gitu. Ya, kasih tahu, dakwah. Naam. Baik, demikian jawaban dari Ustadz. Silakan kalau ada yang mau langsung lagi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat jemaah tadi, saya punya 2 anak. Anak saya cewek, yang pertama umur 9 tahun. Yang kedua cowok umur 6 tahun. Jadi setiap sholat mereka itu suka berebut jadi imam. Jadi
sering diajarin, alhamdulillah bacaannya mendekati benar. Tapi salahnya setiap sholat itu saya minta semua dijaharkan biar saya bisa menilai. Terus otomatis saya kan ikut sholat. Nah itu saya sah nggak sholatnya atau saya ulangi lagi. Untuk yang sekarang saya memilih untuk ya udah Dede sama kakak sholat berdua, Bunda sholat sendiri. Menurut Ustadz lebih baik bagaimana Ustadz? Syukron. Baik, perlu diketahui dalam bab imamah, kalau kita buka buku-buku fikih itu ada pembahasan imamah, yaitu bab tentang imam dan makmum ketika sholat. Termasuk kesepakatan para ulama ketika jamaah itu ada laki-laki, ada wanita, wajib yang jadi imam yang laki-laki. Ini sepakat, tidak boleh ketika jamaah itu ada laki-laki, ada wanita yang jadi imam wanita. Tidak boleh. Walaupun saudari kandungnya. Ya, jadi perlu diilmui, perlu diketahui semuanya. Kalau sholat berjamaah itu campur, ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan, yang wajib jadi imam adalah yang laki-laki. Tidak boleh laki-laki bermakmum di depan, di belakang imam perempuan. Walaupun itu adiknya 6 tahun laki-laki, kakaknya perempuan 9 tahun. Yang jadi imam kakaknya yang perempuan 9 tahun, makmumnya adik laki-laki 6 tahun. Tidak boleh. Haram. Tidak sah sholatnya. Tidak sah berjamaahnya. Harus yang jadi imam siapa? Laki-laki. Kalau si 6 tahun ini sudah paham hukum tentang sholat. Dia bisa selain bacaannya benar, dia paham hukum sholat dari sisi takbiratul ihram, al-fatihahnya, ruku, i'tidal, sujud, ya, gerakannya benar, tahu ini 1 rakaat, ini 2 rakaat, ini tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Kalau lupa saya ngapain? Harus paham. Anak 6 tahun bisa nggak? 6 tahun. Kalau saya lupa ngapain? Harus paham. Maka ketika ini tidak terpenuhi, anak kita yang 6 tahun belum berhak jadi imam, Anda berjamaah berdua. Ibu dan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Anak laki-laki gimana? Gak boleh kalau imamnya perempuan. Kita ingin pendidikan yang benar. Anak laki-lakinya suruh suami ajak ke masjid. Kalau enggak dia sholat sendiri. Sholat sendiri di rumah. Karena laki-laki tidak boleh bermakmum di belakang imam perempuan. Jadi kita menyuruh anak perempuan dan laki-laki suruh berjamaah. Gak boleh. Kecuali si laki-laki ini yang jadi imam. Dan dia bisa memimpin sholat. Kalau dia tidak bisa, maka jangan jadi makmum di kakaknya yang perempuan. Dia harus sholat sendiri si laki-laki ini, anak laki-laki ini. Paham Ibu? Ya. Semoga dapat dipahami jawaban dari Ustadz atas pertanyaan barusan. Dan kami buka kembali pertanyaan terakhir ya untuk yang interaktif. Silakan. Sebelas 13. Itu 11 14 ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait birrul walidain. Baik. Jadi pada saat itu orang tua saya sakit sekitaran 6 bulan terakhir itu nggak bisa sholat Ustadz. Tidak bisa sholat. Ya. Nggak sholat gitu, meninggalkan sholatnya. Kenapa? Meninggalkan sholatnya sampai meninggalkan sholatnya. Ya. Ya.
pada saat itu saya merasa saya nggak cukup ilmu untuk menjelaskan kepada ibu saya. Baik. Qadarullah sekarang ibu sudah meninggal, lalu bagaimana caranya saya Berbakti kepada ibu. ya. Ya. Syukran. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi orang tua di saat-saat sedang sepuh, sakit, ini adalah ujian bagi seorang anak. Bagaimana dia bisa mengurusi secara maksimal. Apabila kita mampu menemani, mendampingi orang tua yang sepuh, detik-detik akhir-akhir kehidupannya secara maksimal bisa kita dampingi, bisa kita bimbing, ini nikmat yang luar biasa. Maka bagi para anak yang masih ada orang tua, maksimalkan pendampingan kita, bimbingan kita ke orang tua yang sudah mulai sepuh sakit-sakitan. Di antara perkara yang perlu kita ingatkan adalah masalah sholat. Saat orang tua tidak bisa apa-apa, hanya berbaring, ajarkanlah sholat dengan cara yang mudah dipahami. Tidak bisa berdiri, sholat bisa duduk. Tidak bisa duduk, sholat bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, bergerak, maka sholat bisa dengan isyarat mata. Walaupun dia hanya berisyarat, tidak menggerakkan tangan, tidak bisa takbiratul ihram. Karena ada orang kalau sudah sakit parah, tangan pun gak bisa bergerak, tidak bisa merespon, tapi matanya bisa merespon. Maka sholatlah dengan memberi isyarat mata. Nah sekarang qadarullah saat kondisi orang tua seperti itu, kita tidak memberikan bimbingan secara maksimal hingga orang tua meninggal dunia. Bagaimana saya sebagai anak berbakti pada orang tua dalam rangka menghapus dosa-dosa orang tua karena meninggalkan sholat di detik-detik kehidupannya. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai anak adalah memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan orang tua kita. Kita berdoa dengan tulus kepada Allah agar Allah mengampuni, memberi uzur orang tua kita yang saat itu tidak sholat gara-gara anggapannya sekarang saya sudah lemah, tidak wajib lagi sholat, dan saya sebagai anak tidak bisa membimbing. Minta ampun pada Allah. Ya Allah, maafkan dosaku karena ketika orang tua sakit saya tidak bisa membimbing perkara sholat sampai beliau meninggal. Kita minta ampun sekaligus memohonkan ampunan bagi orang tua kita kepada Allah agar Allah merahmati, menyayangi, mengasihi orang tua kita. Doa anak, awaladun salih yad'u lahu. 3 amalan yang tidak akan terputus, diantaranya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, berbuat baik kepada teman-teman bapak ibu kita dulu. Siapa teman-teman ibu kita yang sering dikunjungi, yang sering diajak ngobrol, kita berbuat baik kepada mereka. Misalnya pulang kampung, kita ketemu teman-teman ibu kita yang masih hidup sekarang. Kita kasih hadiah, kita mengucapkan salam, berbasa-basi dengan ngobrol kepada teman-teman ibu. Ini termasuk bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Rasulullah bersabda, min abarril bir antusila wudda abik. Termasuk perbuatan baik yang paling baik dilakukan anak ketika orang tua meninggal, antusila wudda abik. Engkau menyambung hubungan kepada teman-teman baik bapakmu, teman-teman baik ibumu. Ya. Kadang kan kita kalau pulang kampung ketemu simbah-simbah yang dulu masih teman bapak kita. Ditanya, pripun le kabare? Nah, ditanya gimana nak kabarnya di kota, kita ajak ngobrol, dia senang.
oh bapak kamu itu dulu begini gini gini. Nah, ini termasuk bakti orang tua, bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, boleh kita menghadiahkan orang tua dengan amal-amal soleh. Seperti sedekah atas nama orang tua, seperti kurban yang diikutkan dengan orang yang masih hidup untuk orang tua. Ya, kita berkurban tapi atas nama kita dan orang tua ibu kita misalkan yang sudah meninggal. Boleh. Karena itu amalan soleh dari anak ke orang tua akan sampai. Ya, maka ini sebagian cara agar kita berbakti kepada orang tua, semoga dapat menghilangkan kesedihan kita karena kehilangan orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita baca satu pertanyaan dari tulisan. Ustadz, mana yang benar saat akan melakukan sholat? Apakah menunggu azan terlebih dahulu atau cukup melihat waktu jam sholat? Mana yang lebih benar, menunggu azan atau menunggu waktu sholat? Ya cukup menunggu waktu sholat. Kita diperintahkan sholat itu ketika sudah masuk waktunya. Ada azan atau tidak ada azan, kalau sudah masuk waktunya maka boleh sholat. Terkadang para muazin telat azannya. Kenapa? Bila azan maghrib Ramadan dia buka puasa dulu. Ya, kita yang di rumah sudah kelaparan nunggu-nunggu nggak azan-azan, ternyata muazinnya makan dulu dia. Makannya banyak lagi kan. Jadi patokan boleh sholat itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat, bukan menunggu azan. Azan itu hanya pengumuman sekarang sudah masuk waktu sholat. Ya, apabila kita dapati waktu sholat sudah masuk sementara belum azan, laksanakanlah sholat ketika sudah masuk waktunya. Terutama bagi ibu-ibu yang di rumah. Ya, mereka harus mengetahui waktu-waktu sholat. Kapan muazin jadi patokan? Kalau memang muazinnya perhatian dengan waktu. Muazin Masjidil Haram, muazin Masjid Nabawi, itu perhatian benar dengan waktu. Nggak mungkin telat. Begitu masuk zuhur langsung. Karena menyangkut hajat orang banyak sekitar Mekah, jamaah umroh, jamaah haji. Kalau masjid-masjid kita kan kadang ada muazin yang santai ya. Sebisanya dia, seselesainya dia dari kamar mandi baru azan, nggak ngelihat waktu, apalagi di kampung-kampung. Jadi sekali lagi, bolehnya sholat adalah ketika masuk waktu sholat, bukan patokan dengan azan, apalagi kalau azannya sudah sering telat dari waktunya. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan di kesempatan bulan ini ya. Kita sambung bulan depan dan jadwalnya tetap Ahad ke-1. Ahad ke-1 tiap bulan. Nah, semoga ibu-ibu bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, demikian kajian interaktif kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kajian interaktif bulan depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul